Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bu Putih. Kami dari kelompok 10 ingin memberikan presentasi kami tentang analisis aspek hukum ketenagakerjaan dalam studi kasus PT Alpen Food Industry. Kelompok kami yang beranggotakan ada Pak Amor, NRP 83, lalu ada saya sendiri, NRP 90, ada Rania, NRP 87, Herlingga, NRP 142, Malik, NRP 146, dan Arsyad, NRP 148. Dimulai dari permasalahan yang pendahuluan ini, PT Alpen Food Industry melakukan eksploitasi SDM tenaga kerja yang berlebihan melanggar kode etis, bisnis, dan undang-undang ketenagakerjaan. Mereka melakukan pemangkasan biaya produksi dengan bertindak tidak etis terhadap karyawan. Lalu rumusan masalah yang kami ambil berdasarkan latar belakang. Yang pertama, ada apakah masalah yang sedang dialami oleh PT AFI. Lalu yang kedua, ada bagaimana implikasi hukum ketenagakerjaan terhadap masalah PT AFI. Lalu yang ketiga, ada bagaimana cara penyelesaian masalah ketenagakerjaan pada PT AFI. Lalu di sini ada tujuan penulisan. Yang pertama ada mengetahui masalah yang sedang dialami oleh PT AFI. Lalu yang kedua ada mengetahui implikasi hukum ketenagakerjaan terhadap masalah PT AFI. Lalu yang ketiga ada mengetahui penyelesaian masalah hukum ketenagakerjaan oleh PT AFI. Lalu ada manfaat tersendiri bagi penulis. Yang pertama ada sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan. Lalu yang kedua bagi akademik sebagai sarana referensi tambahan mengenai permasalahan yang ada. Lalu bagi pembaca sendiri menjadi sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan ilmu aspek hukum dalam bisnis. Lalu kasus Aice ini atau PT AFI ini bermulai ketika banyak sekali kasus kematian bayi maupun buruh wanita yang pada 21 Februari 2020 kemarin ada sekitar 600 buruh es krim Aice atau PT Alpen Food Industry melakukan permogokan kerja. Next. Lalu permasalahan akan dibahas oleh Arsyad. Ya. Oke. Pada permasalahan ini akan dibahas beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama ada definisi hubungan kerja, kedua ada perjanjian kerja, ketiga dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia, keempat lingkup hukum ketenagakerjaan di Indonesia, dan yang kelima gambaran umum permasalahan PT Alpen Food Industry. Definisi hubungan kerja menurut UU nomor 13 tahun 2003 adalah unsur-unsur hubungan kerja yang terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis dan dapat dibuat secara lisan. Dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia ada UU nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kedua UU nomor 18 tentang perlindungan pekerja migran tahun 2017, ketiga UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lingkup hukum ketenagakerjaan Indonesia menurut J.H. Logeman yang selaku politikus dari Belanda adalah sebagai berikut. Yang nomor satu lingkup laku pribadi, kedua lingkup laku menurut waktu, ketiga lingkup laku menurut wilayah, dan terakhir lingkup waktu menurut hal ikhwal. Kemudian ada gambaran umum permasalahan PT AFI, ada 3 permasalahan. Yang pertama, para pegawai hanya diberikan jatah 1 hari dalam 1 minggu. Yang artinya pada 1 bulan libur 2 hari hanya akan didapat para pegawai jika mereka beruntung. Yang kedua, upaya yang diterima para pekerja tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Yang perjanjian di awalnya hanya seharga 20.000 per jam, namun mereka hanya menerima separuh yaitu 10.000 per jam. Yang ketiga, PT AFI kerap mangkir dalam memenuhi pekerjaan. Mereka juga tidak memberi cuti hamil dan haid bagi pegawai wanita. Alih-alih diberikan dispensasi, justru beberapa pekerja tidak menyetujuinya. Next. Selanjutnya ada metodologi. Lokasi dan waktu penelitian. Pertama, lokasi penelitian ini dilakukan secara daring dan dilakukan di rumah masing-masing anggota. Di waktu penelitian ini dilaksanakan pada hari Minggu 10 Januari 2021 melalui studi pustaka
dan observasi dari buku, jurnal, dan artikel terpercaya. Next, teknik pengumpulan data. Ada 2, studi pustaka. Yang pertama, studi pustaka, sumber data primer yang digunakan diperoleh untuk mendukung penelitian berasal dari buku, jurnal, dan artikel terpercaya, sehingga informasi dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut menjadi referensi atau pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ada observasi. Observasi dilakukan dengan analisis beberapa artikel yang berada di internet. Hal ini dilakukan untuk membandingkan beberapa sumber yang digunakan agar mendapat beberapa sudut pandang. Selanjutnya, Itu ada hasil dan analisis. Next. AIC adalah perusahaan lisensi dari Singapura, yaitu AIC Group Holdings. Pada tahun 2015, AIC mendirikan pabrik pertamanya di Bekasi, yaitu PT Alpen Food Industry, yang menerima sertifikasi yaitu tingkat tinggi A level halal. Kemudian pada awal tahun 2019, AIC mendirikan pabrik keduanya, PT AIC Ice Cream Jatim Industry di Mojokerto. Next. PT AFI melakukan eksploitasi SDM yang berlebihan, melanggar kode etik bisnis dan UU Ketenagakerjaan. PT AFI melakukan pemangkasan biaya produksi dan bertindak tidak etis terhadap karyawan. Baik korban akibat perlakuan tidak mengenakan PT AFI, mulai dari karyawan yang jadinya terpotong, karyawan yang terkena penyakit bronkitis, hingga gangguan pernafasan akibat kebocoran pipa gas. PT AFI juga bertindak sepihak dalam urusan upah. Dikabarkan PT AFI membayar gaji karyawan buruh di bawah UMR dan memberikan bonus lembur tidak sesuai dengan janjikan. Ada sekitar 644 buruh yang melakukan mogok kerja sejak awal November 2019, lalu dikarenakan kondisi lingkungan pabrik yang mengambilkan hak mereka, jumlah buruh yang protes terus bertambah. Tetapi perusahaan justru melakukan PHK terhadap ratusan buruh tersebut. PHK tersebut dilakukan karena mogok kerja dianggap tidak sah. Next. Solusinya adalah penandatanganan perjanjian bersama oleh pekerja yang di PHK, mengikuti ketentuan diskualifikasi pengunduran diri berdasarkan pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. PTC Group juga menyatakan mereka telah membayar hak pekerja yang bersepakat tersebut. Next. Kemudian ada kesimpulan dan saran dari penelitian. Next. Kesimpulan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa PT AFI telah melanggar beberapa pasal terkait hukum ketenagakerjaan yang bersifat merugikan para karyawan. Pelanggaran tersebut antara lain terkait pelanggaran eksploitasi SDM yang berlebihan, dan juga pelanggaran kode etik bisnis, dan yang terakhir pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Dari pembahasan permasalahan dan solusi yang telah tertera di atas, PT AFI dan AIC Group telah menyetujui pembayaran hak-hak pekerja bagi pekerja yang telah bersepakat untuk menandatangani perjanjian bersama yang telah disepakati berdasarkan anjuran mediator. Next. Kemudian ini saran dari penelitian dari kami, untuk sebuah perusahaan yang telah memiliki lisensi dari AIC Group Holdings yang di Singapura, PT AFI harusnya melatih hukum-hukum yang berlaku terkait ketenagakerjaan. Kemudian untuk para buruhnya seharusnya bisa lebih vokal terhadap hak-hak yang harus mereka dapatkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.